Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Guru SDN Labuan 07. Terima kasih pada kesempatan hari ini berkenan hadir dalam acara saya Diseminasi Penyebaran Pemahaman dan Penerapan Pengalaman Budaya Positif. Diseminasi ini saya laksanakan dalam rangka pengumpulan tugas dari program pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Kemudian tak lupa selawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah dan kesehatan untuk bisa berkumpul pada acara hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suryati, Kepala Sekolah SDN Labuan 07 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat memaparkan diseminasi ini. Sebelum acaranya kita mulai, supaya fokus kita sama-sama bareng-bareng lagi, saya akan memberikan sedikit gerakan-gerakan. Kita coba bergerak bersama ya. Ya, ice breathing. Bapak Ibu boleh berdiri mengikuti gerakan yang ada di depan layar agar kita bisa fokus lagi ya, karena siang-siang begini biasanya ngantuk. Pertanyaan sederhana, kenapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa kita harus pakai helm? Kan bebas-bebas saja. Kalau jalan di kampung juga nggak masalah. Kenapa? Nah, untuk safety, untuk keselamatan. Apakah kita yakin dengan memakai helm kita bisa selamat? Ya paling tidak daripada tidak ya kalau jatuh. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun ketika zaman COVID dulu? Kenapa? Buat apa? Supaya mencegah COVID, supaya untuk kesehatan. Nah, diharapkan melalui keyakinan kelas, anak bisa termotivasi dari dalam dirinya bahwa dia yakin peraturan itu memang akan berguna dan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Itulah dikatakan kenapa harus
keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Itu yang membedakannya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama. Jadi dalam satu kelas itu mereka semua sepakat bahwa yang akan dilaksanakan adalah tentang ini. Kalimatnya tidak perlu panjang-panjang, tapi anak paham dan mengerti dan meyakini bahwa itu adalah sesuatu hal yang bersifat positif. Dan keyakinan kelas diharapkan dapat memotivasi anak dari dalam dirinya, bukan karena tekanan guru, bukan karena takut hukuman dari guru, bukan karena mengharapkan pujian, tapi karena keyakinan dirinya. Sama seperti ibu bapak ketika mengajar melakukan datang ke kelas sesuai dengan jamnya, melaksanakan tugasnya sesuai dengan jamnya, itu didasari oleh keyakinan bapak ibu bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik yang memberikan contoh kepada anak-anak kita. Tuh ya. Lanjut. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu berbentuknya abstrak, tidak terlalu panjang, tidak terlalu jelas, tidak panjang kali lebar, hanya inti poinnya saja. Kemudian berupa pernyataan universal, semua memahaminya, tidak memerlukan penjelasan lebih. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, tidak boleh dalam pernyataan yang negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas disepakati bersama, bukan keinginan gurunya, bukan keinginan 1-2 orang, tapi berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Misalnya datang tepat waktu, dengan pernyataannya pendek, tetapi semua orang pasti paham dan mengerti maksudnya. Dalam kalimat yang positif, tidak dijabarkan tidak terlambat datang ke sekolah, itu terlalu sering kalimatnya negatif, harus dalam kalimat yang positif. Ya betul. Yang kedua, menggunakan seragam sesuai tata tertib. Jadi sesuai tata tertib, tidak dijelaskan hari Senin memakai ini, pakai ini, hari Selasa pakai ini, tidak. Tapi dijelaskan dalam satu kalimat yang sederhana. Mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi anak-anak paham bahwa ada pekerjaan yang harus memang diselesaikan dengan ketentuan waktu yang disepakati bersama. Misalnya pemberian tugas selama 10 menit, maka diselesaikan dalam waktu 10 menit itu. Tidak berlebihan, tidak mulur jamnya. Kemudian belajar dengan aktif dan tertib, menjaga kebersihan lingkungan kelas, menghormati menyayangi teman dan guru, merawat dan menjaga sarana dan fasilitas sekolah. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Jadi harus yakin, semuanya harus yakin bahwa apa yang diterapkan sama untuk semua warga kelas itu mempunyai manfaat. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi kita berdialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak harus tahu apa sih tindakan dia yang salah selama ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan apa yang dia sadari, kenapa dia melanggar itu. Nah, yang menstabilkan identitas biasanya berdasar membuat prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap kesalahan pasti ada pembelajaran yang diambil. Itu yang harus ditekankan. Kalimat yang biasa dipakai bisa seperti ini: berbuat salah itu wajar, berbuat salah itu adalah perbuatan yang manusiawi, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan,
atau kamu berhak kok merasa kecewa kalau ketika pekerjaan kamu dicontek sama teman. Itu adalah contoh dari kalimat yang bisa digunakan dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya yang tindakan yang kedua, Jadi kalau salah jangan diomelin. jadi kalau salah jangan diomelin. Jangan diomelin. Ditanya kenapa dia bisa berbuat salah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi yang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan anak itu pasti ada dasarnya yang mendasari kenapa mereka berbuat demikian. Nah, kalimat yang dipakai biasanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, atau kamu bisa melakukan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi ya, atau sebagainya. Itu adalah tindakan memvalidasi tindakan yang salah. Kita percaya bahwa kita meyakini kalau dia melakukan kesalahan, tapi pasti ada alasannya. Tidak semerta-merta dia melakukan karena dia suka aja gitu. Pasti ada alasannya. Tindakan yang ketiga dalam restitusi adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi diharapkan melalui segitiga restitusi, anak dapat memberikan jawaban tentang keyakinan yang dia sepakati itu seperti apa. Nah, itu adalah tentang segitiga restitusi dan konsep-konsep inti dari budaya positif. Sekarang saya ada contoh skenario. Ini skenario tidak terjadi pada kejadian yang sebenarnya. Ibu tahu setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi dalam setiap kesalahan kita harus melakukan pembelajaran agar tidak terulang lagi. Nah, kamu bertanya, kenapa Revina sampai lupa memakai atributasi dan sebagainya? Yang pertama, karena saya kesiangan Bu. Terus saya lupa mengembalikan atribut saya ke dalam tas karena kemarin baru saja saya cuci Bu. Oke, baik. Sekarang Revina tahu apa dampak dari Revina tidak memakai atribut. Tahu Bu, saya pernah punya. Kenapa nih Bu? Karena saya tidak mematuhi data di sekolah Bu. Baik. Sekarang apa yang akan Revina lakukan supaya peristiwa ini tidak terulang lagi di esok hari? Saya tidak akan berulang-ulang lagi dan saya akan memasukkan atribut saya ke dalam tas saat mau tidur. Jadi besok-besok Revina jangan tidur terlalu malam, dan sebelum berangkat tidur peralatannya, atributnya disiapkan di dalam tas ya. Ibu percaya Revina bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Oke, itu adalah salah satu cara menerapkan penerapan segitiga restitusi. Oke, saya rasa cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan saya hari ini tentang penyebaran dan penerapan budaya positif. Terima kasih untuk waktu dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beneran ya Bapak? Atas kekuasaan Guli 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 ram sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam ada
Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih ya. Ibu Bapak saya akan mempresentasikan tentang apa sih itu budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, ada nggak sih Ibu Bapak yang mau berpendapat sharing-sharing? Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu? Kira-kira apa budaya positif itu? Ayo, yang mau berpendapat Ibu Bapak? Waktu itu sudah pernah didefinisikan juga oleh Bu Lia kan ya? Apa itu budaya positif Bu Lia? Ayo, buka ya. Budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu adalah pengertian dari budaya positif. Nah, pada hari ini saya akan membahas konsep-konsep inti apa saja yang akan kita pelajari dalam diseminasi budaya positif. Yang pertama, ada perubahan paradigma dalam belajar, ada tentang disiplin positif, ada tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah 5 konsep dasar yang dipelajari dan dibahas di dalam budaya positif. Kemudian, yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam proses pembelajaran ada yang disebut dengan proses pembelajaran yang berpusat pada guru, ada juga proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, menurut Ibu Bapak yang sudah menerapkan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpusat pada murid? Ada yang mau sharing? Apa sih dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu paradigma yang digunakan adalah paradigma yang mendukung tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Maksudnya apa ya? Ya, Ibu, Bapak? Pembelajaran yang mementingkan murid. Ada lagi? Berpusat pada murid, berarti murid yang banyak melakukan aktivitasnya. Kemudian ya? Yang disesuaikan, pembelajaran yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Ya, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru kita diharapkan bisa lebih mengutamakan apa itu kebutuhan murid. Pembelajarannya dilakukan secara berdiferensiasi. Jadi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dari profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek yang ingin dicapai. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah tujuan utama saat ini dalam pembelajaran yang menggunakan kurikulum Merdeka. Selain berpusat pada anak,
anak belajar sesuai dengan kebutuhannya, tapi ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Lanjutnya ya. Next. Nah, dalam pembelajaran selama ini sering terjadi miskonsepsi antara guru dengan murid mengenai teori kontrol. Apa yang dimaksud dengan miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman tentang yang pertama adalah ilusi guru dapat mengontrol murid secara sepenuhnya. Jadi murid itu diharapkan bisa dalam pengaruh gurunya. Gurunya bilang A, dia ikut A, B, gitu. Padahal sebetulnya itu adalah tindakan yang salah dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua ada ilusi tentang penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan yang selama ini kita berikan dengan memberikan ujian atau berupa penghargaan, pemberian hadiah, itu tidak selamanya bernilai baik. Mungkin untuk dalam jangka waktu tertentu bisa membuat sesuatu yang positif, tapi jika dilakukan secara terus-menerus itu akan memberikan dampak yang negatif kepada murid. Muridnya akan mengalami, nanti juga kalau saya salah saya nggak dapat apa-apa. Jadi tidak ada motivasi dari belajar dari dalam diri sendiri, hanya karena imbalan, hanya karena pujian. Kemudian miskonsepsi yang sering terjadi juga adalah ilusi membawa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya di situ adalah bahwa guru yang sering menyalahkan muridnya berharap bahwa murid ini mempunyai jiwa yang tangguh, yang kuat dikritik, yang siap menghadapi dunia. Padahal tidak semua orang siap menerima kritikan tajam. Jadi semua harus dipelajari. Tidak semua orang terbiasa dengan suara yang tinggi, tidak semua orang yang terbiasa dengan bentakan-bentakan. Jadi itu yang sering terjadi kesalahpahaman. Mungkin masih ada pembelajaran yang bersifat seperti itu, tapi diharapkan nanti ke depannya kita semua akan mengalami perubahan-perubahan yang sistematik dan bertahap. Karena tidak semua perubahan itu bisa dilakukan langsung. Hari ini ngomong A langsung jadi A. Tidak, semua diharapkan menjadi bertahap, pelan-pelan tapi pasti. Yang ketiga adalah miskonsepsi teori kontrol bahwa kita orang dewasa bisa memaksa anak, bisa memaksa murid melakukan apa yang kita mau. Walaupun terkadang kita memaksa dalam hal-hal yang positif, namun diharapkan hal-hal positif itu mereka lakukan dan dasarnya itu dari diri mereka, bukan karena paksaan, bukan karena tekanan dari orang dewasa. Kita orang dewasa tidak bisa membentuk mereka seperti yang kita mau, tapi kita hanya bisa memfasilitasi. Mereka sudah punya kodratnya sendiri, sudah punya kodratnya dari Tuhan masing-masing, dan kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau kepada murid-murid. Itu tentang miskonsepsi kontrol yang selama ini terjadi di dunia pendidikan. Lanjut ya Ibu. Kemudian, bagaimana kita bisa mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Yang pertama, kita harus melihat stimulus responnya dulu. Dulu, realitas kebutuhannya sama. Apakah dalam teori kontrol itu sama semua? Belum tentu. Ada pasti keinginan yang berbeda-beda. Kemudian dalam stimulus respon berpikiran bahwa semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Satu sama lain menganggap suatu bentuk itu belum tentu sama. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama terlepas apakah suku bangsa dia. Mau dia suku Jawa, suku Sunda, berbeda-beda suku, tapi tetap nilai kebajikannya satu yang dituju. Kemudian berbeda agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ada beberapa
dipelajari. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila yang sedang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka. Kemudian ada IBO Primary Years Program. Itu nilai kebajikannya tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga nilai-nilai kebajikan tentang keterampilan hidup atau life skill. Apa itu life skill? Nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah sebagian dari nilai-nilai kebajikan yang diharapkan bisa diterapkan di lingkungan sekolah dan berdampak kepada murid-murid kita di sekolah. Selanjutnya, dalam kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa macam. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap aktivitas, tindakan, perilaku yang kita lakukan itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya misalnya ada murid yang suka cari perhatian sama gurunya, lagi nulis gurunya disamperin bertanya ini, itu pasti dia punya kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumah. Makanya dia pasti mencari-cari cara supaya kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi di sekolah. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan terakhir adalah kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia dan setiap orang, dan pasti ada keinginan untuk memenuhinya. Kalau yang untuk bertahan hidup itu seperti yang sandang, pangan, papan, itu kebutuhan primer. Sedangkan untuk rasa kasih sayang itu dan rasa diterima, kebutuhan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kasih sayang dan diterima oleh lingkungan sekitarnya. Kalau penguasaan itu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, untuk dipercaya, oh ternyata dia mampu, oh ternyata dia bisa, gitu, untuk membuktikan diri, untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian untuk kebebasan, kebutuhan dasar manusia itu mencakup perilaku yang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian untuk kesenangan termasuk bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, untuk siswa yang menurut Ibu Bapak, untuk murid-murid yang selalu aktif dalam arti mencari perhatian gurunya dengan cara mengganggu temannya, ngobrol, menurut Ibu Bapak apa sih kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi sebenarnya? Apa? Kasih sayang, bisa. Mungkin karena di rumahnya tidak disayang, tidak diperhatikan. Selain itu, kesenangan, betul, kesenangan. Dia masih mau pengen bermain, pengen bercanda. Jadi pembelajaran di sekolah juga di kelas diharapkan dapat memperhatikan 5 kebutuhan dasar ini. Pembelajaran tidak harus dilakukan secara monoton dengan cara yang sama, berceramah, tapi bisa juga dilakukan melalui permainan-permainan, melalui game-game yang bisa menarik mereka lebih menyimak dan lebih memahami tentang pembelajaran tersebut. Jadi pembelajaran enggak sekaku zaman dahulu kala harus duduk di kelas, menulis, menyimak guru. Jadi semua bisa dikreasikan. Bagaimana caranya? Kita bisa saling sharing, berbagi praktik baik, ataupun melihat
kanal-kanal kayak YouTube, TikTok. Di situ banyak orang-orang yang share cara melakukan pembelajaran yang menarik dan aktif. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia ada 3 hal yang ingin dicapai. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan itu karena dihukum. Seseorang melakukan tindakan, anak itu mengerjakan PR bukan karena dia memang tahu itu kewajibannya, tapi takut dihukum, takut dikomelin, takut dijemur. Tuh awalnya. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang seperti saya bilang tadi. Anak terbiasa diberikan terlalu royal memuji juga ternyata tidak baik. Terlalu banyak memberikan gift-gift itu juga ternyata tidak baik. Karena itu menjadi motivasi eksternal yang bisa memicu anak menjadi lebih baik, tapi bukan dari dirinya, tapi dari luar. Diharapkan pembelajaran itu anak termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu juga karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang diharapkan bisa tumbuh dan berkembang di seluruh anak didik yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau untuk hukuman kita sudah terbiasa mendengar ya Ibu Bapak, sudah terbiasa lah. Kamu nggak ngerjain PR nanti akan dihukum mendapatkan ini. Kemudian kalau konsekuensi sudah pernah juga kita tahu. Kamu melanggar peraturan sekolah, kamu pasti tahu ketika melanggar ada yang harus kamu kerjakan, itu adalah konstitusi. Dan salah satu lagi adalah restitusi. Perbedaannya dalam hukuman biasanya tidak ada rencana. Tiba-tiba terjadi, tiba-tiba kejadian, langsung ditegur, langsung dihukum saat itu juga. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kadang dia nggak tahu nih saya dihukum kenapa ya. Walaupun sebenarnya sudah diberitahu, tapi tidak sadar bahwa itu adalah kesalahan. Mereka mungkin menganggap biasa aja gitu kan. Saya nggak ngerjain PR biasa aja, orang biasa gitu. Kemudian yang ketiga bersifatnya satu arah, hanya dari guru, penyelesaian masalah dari guru, pemberitahuan masalahnya dari guru, semua berpusatnya pada guru. Dan hukumannya biasanya bersifat fisik, baik itu lari kah, dijemur kah, atau suruh loncat kodok, atau psikis itu ke mentalnya, dijatuhkan mentalnya. Kamu ini dasar anak malas, sudah psikisnya yang kena. Itu berarti termasuk ke dalam hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi biasanya telah direncanakan dan disepakati. Seperti halnya tata tertib sekolah telah direncanakan bahwa hari Senin itu pakai atribut, pakai topi, pakai dasi, pakai bernama, dan kalau melanggar akan terkena hukuman, mulai dari pemanggilan orang tua, pemanggilan surat peringatan pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian tapi dalam sebuah konsekuensi biasanya murid tidak nyaman, dia merasa disalahkan. Kita kadang tidak mau mendengar apa alasannya kenapa dia bisa melanggar, tapi kita hanya tahu kalau dia melanggar, itu saja. Kemudian sikap gurunya selalu memonitor, mengawasi. Ini dilihat nih siapa nih anak-anak yang sering melanggar, dia hari ini melanggar nggak? Itu selalu mengamati. Sedangkan dalam restitusi, prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau dalam proses restitusi, murid itu diajak berbicara, diajak sharing. Dia tahu nggak kesalahan dia apa, terus langkah perbaikannya apa, terus bagaimana dia melakukan agar kesalahannya tidak terulang lagi. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Ada juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya, nih si muridnya datang terlambat ke sekolah, sudah lewat 7:30 dari jam pembelajaran. Nah, dia harus tahu kira-kira kalau dia terlambat setengah jam,
Ketika waktunya pulang dia mundur setengah jam, dia harus bisa menerimanya karena awalnya dia mengalami keterlambatan. Itu yang diharapkan, sikap yang diharapkan dari proses restitusi. Oke, sekarang kita main tebak-tebakan ya Ibu. Orang geser ya? Coba lihat. Kita akan menebak ini tindakannya berupa hukuman kah atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi untuk anak yang datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu konsekuensi. Oke, lanjut. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Oke, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Oke, lanjut. Yang keempat, menggantikan kertas tugas yang dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu adalah hukuman. Jadi itu untuk membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Biasanya tidak ada perjanjian tertulisnya. Kalau konsekuensi biasanya sudah tercantum. Selanjutnya lagi. Oke, nah, meminta murid bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Apa Pak? Konsekuensi. Hukuman. Karena berupa hukuman fisik. Lanjut. Berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, hukuman. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Jadi dia nyenggol sendiri, dia yang bersih sendiri. Itu termasuk konsekuensi. Lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Terakhir, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman di lapangan. Konsekuensi. Masih ada wish-wish sedikit. Mirip-mirip ya betul. Betul. Nah, dalam posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama itu penghukum. Dalam posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau atau pengamat. Dan yang ketiga adalah sebagai manajer. Posisi kontrol yang diharapkan oleh kita semua itu diharapkan kita berada di posisi manajer. Tuh. Kemudian kalau penghukum udah pasti ini contohnya. Kalau dia tidak melaksanakan, kita berikan hukuman, entah itu hukuman yang berupa fisik ataupun psikis. Kalau pembuat rasa bersalah, misalnya, kalau mama gak kasihan sama ibu udah capek, ngerangin dari pagi sampai siang, tapi gak ada yang ngerti. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kalau teman, biasanya kalimat yang digunakan adalah, tolong bantu ibu yuk, belajar bareng-bareng, kita serius belajarnya, kita serius diskusinya. Jangan ngobrol dulu, tolong dibantu. Itu adalah sebagai teman. Kalau pemantau, biasanya gurunya selalu bertanya dulu, kamu melakukan kesalahan ini, apa konsekuensinya, apa hukumannya? Itu pemantau. Sedangkan sebagai posisi manajer, guru hanya memfasilitasi anak supaya dapat mengemukakan apa sih yang dia salah, apa sih yang telah dia lakukan, apa kesalahan yang dia lakukan, dan bagaimana cara memperbaikinya. Itu adalah posisi kontrol manager. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol.
Misalnya ada kasus siswanya tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, untuk seorang guru yang memiliki posisi kontrol penghukum biasanya selalu melakukan hukuman. Kamu nggak pakai atribut, silakan berdiri di lapangan 1 jam, hormat bendera. Itu adalah sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah biasanya seringkali diucapkan kalimatnya, udah berapa kali sih dikasih tahu, udah berapa kali sih diomongin kalau hari Senin kita upacara. Kalau upacara pakai topi, pakai dasi. Kenapa masih dilanggar saja? Kamu nih bikin kecewa. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi anaknya merasa bersalah tentang apa yang dilakukan. Kemudian kalau untuk sebagai teman, biasanya mereka mengajak anak-anak, ayo dong diikuti peraturan sekolah, tolong dibantu, kan sudah diberitahukan tata tertibnya, sudah disampaikan konsekuensi pelanggarannya bagaimana. Kalau sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau biasanya gurunya selalu membuat kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Pulang sekolah, beli topi baru, besok sudah dipakai. Atau sekarang pergi ke pasar, pulang beli atribut yang tidak kamu pakai. Itu adalah sebagai pemantau. Nah, sedangkan untuk posisi yang paling diharapkan manajer, itu biasanya gurunya selalu bertanya, kira-kira apa sih kesalahan kamu? Kenapa kamu bisa berada di ruangan BK misalnya? Kenapa kamu bisa dipanggil Bapak Ibu Guru? Apa sih kesalahan kamu? Terus bagaimana cara memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan supaya tidak diulangi lagi? Itu adalah salah satu contoh dari perkataan yang biasanya diutarakan oleh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Oke, sekarang lagi ya Bu, kita tebak-tebakan. Posisi kontrol siapakah? Bagaimana kan aku? Yang pertama, saya kecewa sekali sama kamu. Apa? Membuat rasa bersalah. Lanjut. Misalnya ada kalimatnya, kamu tidak pernah melakukan yang benar. Apa? Oke, penghukum. Selanjutnya ada, kalau kata-katanya seperti ini, apa rencanamu untuk menyelesaikannya permasalahan ini sebagai manajer? Lanjut. Kemudian ada contohnya lagi, ayolah lakukan dengan oke, ya sebagai teman. Terakhir, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bapak Ibu? Pemantau. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru. Tapi diharapkan kita semua berada pada posisi manajer. Ya, masih ada 2 materi lagi. Nah, sekarang kita belajar tentang keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan sekolah? Kenapa bukan peraturan sekolah? Nah, sebelum mempelajari perbedaan keyakinan dan peraturan itu, kita harus membayangkan dulu sebuah pertanyaan sederhana. Kenapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa kita harus pakai helm? Kan bebas-bebas saja, kalau jalan di kampung nggak masalah. Kenapa? Nah, untuk safety, untuk keselamatan. Apakah kita yakin dengan memakai helm kita bisa selamat? Ya paling tidak daripada tidak ya kalau jatuh. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun ketika zaman COVID dulu? Kenapa? Buat apa?
supaya mencegah COVID, supaya untuk kesehatan. Nah, diharapkan melalui keyakinan kelas, anak bisa termotivasi dari dalam dirinya bahwa dia yakin peraturan itu memang akan berguna dan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Itulah dikatakan kenapa harus keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas. Itu yang membedakannya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama. Jadi dalam satu kelas itu mereka semua sepakat bahwa yang akan dilaksanakan adalah tentang ini. Kalimatnya tidak perlu panjang-panjang, tapi anak paham dan mengerti dan meyakini bahwa itu adalah sesuatu hal yang bersifat positif. Dan keyakinan kelas diharapkan dapat memotivasi anak dari dalam dirinya, bukan karena tekanan guru, bukan karena takut hukuman dari guru, bukan karena mengharapkan pujian, tapi karena keyakinan dirinya. Sama seperti ibu bapak ketika mengajar melakukan datang ke kelas sesuai dengan jamnya, melaksanakan tugasnya sesuai dengan jamnya, itu didasari oleh keyakinan bapak ibu bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik yang memberikan contoh kepada anak-anak kita. Ya. Lanjut. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama keyakinan kelas itu berbentuknya abstrak, tidak terlalu panjang, tidak terlalu jelas, tidak panjang kali lebar, hanya inti poinnya saja. Kemudian berupa pernyataan universal, semua memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Yustianti, guru kelas 1 SDN Lagua 07, teman sejawat dari Novi Arlita, calon guru penggerak Angkatan 10 DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi budaya positif yang telah dilakukan oleh teman saya tersebut. Menurut saya, dengan diseminasi ini telah membuat pemahaman dan wawasan saya tentang budaya positif menjadi lebih matang lagi dan dapat diimplementasikan dalam keseharian di sekolah dan dapat memberikan yang terbaik bagi anak didik saya. Dengan budaya positif, saya berharap siswa-siswi yang kami didik bisa tumbuh menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab, serta siap menghadapi setiap tantangan di masa yang akan datang. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Novi Arlita karena telah berbagi kepada seluruh dewan guru di sekolah tentang budaya positif ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Alif Abiu, siswa kelas 6A di SDN Lagua 07. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni tentang keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama Ibu Novi dan sudah kami jalani selama ini. Menurut saya, keyakinan yang kami buat adalah kesepakatan yang dapat membentuk kami menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Saya berharap di masa yang akan datang kami bisa tumbuh menjadi anak yang tangguh. Terima kasih Ibu Novi telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi bagian dalam pembuatan keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.